sama-sama bicara sebuah pena story yang luar biasa tentang kaum marginal. Kita akan dengarkan cerita yang luar biasa. Hai Pena People, jumpa kembali di acara Bro Pena, obrolan santai penuh makna di edisi Natal khusus kali ini. Bersama saya pada sore hari ini, saya Agung, saya juga ditemani oleh teman saya, Barita. Kita akan bahas satu topik yang familiar dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pelayanan pada kaum marginal. Nah, kita ingin tahu apa sih pelayanan marginal pada kaum marginal itu. Marginal dari bahasa Inggris dikatakan sebagai jumlah yang sangat sedikit, jumlah yang sangat kecil, sehingga mungkin hampir tidak diperhatikan. Tapi kalau dari bahasa Indonesia, marginal itu dikatakan atau diartikan sebagai batas tepi, atau paling pinggir, atau paling marginal, atau paling tidak dianggap. Nah, bagaimana dengan kondisi masyarakat kita beranggapan dengan pelayanan marginal? Seringkali kita masyarakat kita beranggapan pelayanan marginal ini adalah kelompok pelayanan yang kepada orang-orang kumuh, kemudian identik dengan tidak tertib, kemudian identik dengan susah diatur dan sebagainya. Sehingga tidak banyak orang yang mau berkecimpung untuk melayani kaum-kaum marginal seperti itu. Tapi kita akan belajar bersama-sama dalam edisi Natal kali ini bersama Penatua Abal of Serpong, Bapak Edi Margono yang sudah hadir bersama dengan keluarga. Bersama-sama di tempat ini kita akan belajar banyak bagaimana, apa, dan suka duka apa yang dijalani dengan pelayanan marginal. Pada sore hari ini kita akan belajar bersama. Selamat sore Pak Edi Margono. Selamat sore Pak Edi. Semua. Wah, rame nih ya. Semuanya nih ya komplit. Komplit semuanya ya. Semuanya bersuka cita. Iya. Dan edisi Natal tentunya Bro Agung. Jadi betul, itu ada merah dan hijau. Betul, lengkap sekali merah dan hijau. Jadi melambangkan satu sukacita Natal. Betul. Nah, Pak Edi Margono, kita ingin berbincang-bincang sebentar ya mengenai pelayanan marginal. Betul. Kita ingin tahu, bisa ceritakan nggak Pak Edi, apa saja yang menjadi pendorong dari Pak Edi untuk terjun bersama dengan keluarga, dengan tentunya didukung dengan istri dan keluarga, untuk terjun di dalam pelayanan yang mungkin banyak orang tidak pernah ataupun sedikit untuk mau terjun di dalam pelayanan ini. Kira-kira Pak Edi bisa ceritakan apa yang menjadi pendorongnya? Jadi menjadi pendorong sebenarnya bukan tanya alasannya kenapa, tapi ketika saya bertobat dan percaya Tuhan, ada sebuah perjalanan bagaimana saya juga menjadi satu pribadi yang sebenarnya lahir bukan punya apa-apa juga. Saya juga lahir dengan satu kondisi yang sangat miskin dan memang tidak ada pengharapan di dalam hidup saya. Buat saya kata marginal itu agak riskan. Kenapa? Buat saya di hadapan Tuhan tidak ada marginal maupun yang plus, semua adalah sama di mata Tuhan. Memang semua sama di mata Tuhan ya. Iya, jadi hanya memang struktur masyarakat, kondisi orang yang membatasi dengan banyak hal dengan kata-kata marginal. Dan buat saya ya kita harus berbalik lagi. Kalau saya mendorong ya kenapa? Karena saya sangat menghargai setiap orang dan saya mengerti bahwa setiap orang itu berharga dan Tuhan menghargai setiap orang sama, nggak dilihat dari status sosial, status pendidikannya, status apapun yang dimiliki. Tapi semua orang berharga di mata Tuhan. Hanya memang ada sekelompok yang tanda kutip kurang beruntung dari sisi pendidikan, dari sisi status sosial, dan itu yang disebut marginal. Tapi kalau ditanya saya apa yang menjadi pendorong, sebenarnya ketika saya lahir baru, ketika saya terima Tuhan, bahwa saya menyatakan kasih kepada setiap orang. Dan memang awal pelayanan saya sebenarnya bukan kaum marginal. Saya melayani pelajar 10 tahun. Bagaimana saya ada di tengah-tengah pelajar, melayani orang-orang muda, dan di zaman saya itu luar biasa. Saya masih ingat seminggu aja kami bisa mengisi PD sekolah. Jadi 84 sekolah, dan kalau bulan Juni Juli itu bulan retret buat kami, bahkan rasanya setiap minggu kami mengisi retret. Tapi ketika saya full time di kantor gereja, dari situlah saya memang ketemu satu kelompok yang mungkin disebut marginal oleh banyak orang,
Dan disitulah saya merasa mereka juga butuh ditolong. Mereka juga butuh kasih Tuhan, mereka juga butuh disupport secara materi, secara penerimaan. Bukan dilihat hanya karena posisi status sosial dan pendidikan dan ekonomi mereka. Ini yang membuat saya berkata, saya pernah menjadi orang susah kok. Saya menjadi orang yang sangat miskin. Saya pernah lahir nggak bisa kuliah, nggak punya uang untuk melakukan banyak hal yang seperti pada umumnya. Ketika saya masuk babak inilah, saya merasa satu fase Tuhan memimpin hidup saya untuk saya mengambil tanggung jawab, mengasihi mereka bukan karena status. Tapi Pak Edi, mau tanya dulu, boleh jelaskan nggak buat semua people yang mungkin sedang menyaksikan acara ini, seperti apa sih kaum marginal yang Pak Edi layani pada waktu itu, statusnya seperti apa? Siapa saja atau siapa saja lebih tepatnya? Jadi tadi 10 tahun saya menemani pelajar, saya bersama-sama dengan rekan-rekan pelajar di Abalov waktu itu udah luar biasa. Dan ketika saya masuk fase, saya full time tahun 2000. Sekarang saya baru 20 tahun full time. Dan dari situlah saya dipercayakan satu kelompok yang tanda kutip tadi yang disebut marginal. Siapa mereka? Mereka adalah sebenarnya kaum ini lahir dengan founder Abalov ingin melayani satu kelompok, yaitu waktu itu disebut pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Sekarang lebih keren ya. Lebih keren lah ya sekarang, lebih keren rumah tangga. Sebenarnya kan pembantu dulu sebetulnya. Tapi sekarang disebut asisten rumah tangga. Founder punya mimpi satu hari mereka akan dilahirkan, dibimbing, dan mereka punya hak yang sama dan mereka harus jadi orang luar biasa. Dari situlah membentuk satu ibadah khusus buat mereka. Ya siapa tadi? Asisten rumah tangga, bahkan pemulung juga masuk. Pemulung juga masuk ya? Pemulung juga masuk di situ kan, ada driver, supir, ya, ada supir, ada cleaning service, office boy dan sebagainya. Ya kan, ini orang-orang seperti itu. Jadi tukang kebun, tukang taman ini yang masuk di tengah-tengah ibadah. Saya mengembalakan mereka. Dan itu mereka punya ibadah sendiri. Ya, kami dilayani oleh Pak Edi waktu itu. Ya, kami tentu sekeluarga. Karena ketika kami berkeluarga, kami sudah memulai pelayanan bahwa pelayanan kami adalah pelayanan keluarga. Bukan hanya saya, tapi saya melibatkan istri dan anak-anak saya. Waktu itu baru anak saya yang paling besar, si Christian, lahir, dan kami mulai pelayanan. Baru anak kembar kami baru lahir dan ikut. Mereka dari kecil, dari masih bayi mereka terlibat, kami bawa. Kami tinggal di Karawaci tapi ibadahnya di Gunung Sahari. Dan inilah kaum mereka, orang-orang seperti ini yang kami layani. Jadi mereka anak-anak sendiri sudah menyaksikan Pak Edi melayani kaum marginal atau kaum terpinggirkan ini dari kecil. Dari bayi sudah dilibatkan, sudah ada di dalam komunitas itu tersendiri ya. Ya, dari bayi. Terutama waktu itu Christian sudah umur sekitar 5-6 tahun dan dia sangat senang. Karena ketika ibadah itu mesti di-set alatnya, ambil alat di kantor Speed Plaza, terus ambil speaker, kita bawa ke Jalan Mokmer, kita setting alatnya. Dan waktu itu Christian happy banget, bisa bantuin papanya, bantu kami dan pekerja-pekerja yang lain untuk setting alat. Dan itu tahunan. Kami sekeluarga melayani 10 tahun di ibadah ini. Dan ya kami tidak pernah merasa ini beban apapun. Kami enjoy sekeluarga, walaupun kalau tanya tantangan, sebenarnya tantangan kan bukan hanya kaum marginal aja. Kadang-kadang kita terlalu menganggap mengkotak-kotakan aja. Setiap orang punya persoalan kok. Kadang-kadang buat saya, orang merasa punya dan merasa pintar lebih sulit mendengar kita daripada orang yang punya hati ketulusan. Hanya mereka tidak punya kesempatan aja. Tapi Pak Edi mau tanya, sebenarnya apa sih yang diharapkan melayani pembantu rumah tangga atau apa tadi istilahnya asisten rumah tangga, keren itu gong, dia asisten rumah tangga ya, asistennya nyonya gitu ya. Dan supir ini apa tadi, tukang kebun, tukang taman, pemulung gitu ya, dikumpulkan. Lalu apa yang diharapkan sebenarnya dari mereka ini? Jadi kami belajar punya cara pandang seperti Tuhan. Kami tidak bergerak dengan maunya kami, dengan apa yang kami mau, tapi baik lagi sih. Ada ayat yang mungkin menarik saya bacakan ketika saya melayani kaum ini. Dikatakan 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31, agak panjang nih, tapi saya bacakan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang.
Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaknya bermegah di dalam Tuhan. Jadi saya percaya setiap kita dipanggil dengan latar belakang yang sangat berbeda. Kadang-kadang orang educate pun merasa dia nggak pintar, merasa bodoh gitu kan. Hanya apa yang menjadi bagian yang berbeda ketika kita kenal Tuhan, kita memberikan satu pengharapan bahwa jadi orang kuat, orang hebat itu tidak semuanya dipengaruhi namanya status sosial dan tidak berpengaruh gitu ya. Pengaruh. Tidak banyak, tapi memang ya kita harus mendorong mereka, memandang mereka seperti Tuhan memandang. Ini penting. Jadi kalau kita memandang mereka, ya supir, ya asisten rumah tangga gitu ya. Aduh pemulung. Kita bisa lihat kadang-kadang melihatnya rendah gitu ya jadinya ya. Nah ini membuat satu perbedaan buat kami ya. Kami melihat setiap manusia berharga, itu yang membuat memandang mereka jadi berbeda. Jadi itu yang membuat penyemangat buat KID sekeluarga untuk menjalani pelayanan seperti itu ya. Punya pengalaman nggak Pak? Cerita dong Pak. Mulai ini mereka ini pengalaman unik. Ada pengalaman unik nggak? Ya kebetulan kami melayani banyak kelompok ini kan namanya pendidikan rendah, kadang-kadang disuruh apa, kerjanya apa gitu kan. Beda nih apa yang diinstruksikan sama yang dikerjakan gitu ya. Kadang-kadang kita suruh cari teko, dia nggak ada teko. Mana teko dia bilang. Tapi setelah kita ngomong, ini mas, oh di kampung saya namanya ceret. Kadang-kadang bahasanya kan nggak nyambung, kita bilang ada. Kita mau ngotot teriak-teriak ya, dia ceret bukan teko tahu. Nah ini banyak, ya ada cerita-cerita lucu lah, mereka baru keluar kampung. Satu kali ada satu orang diajak makan gitu kan, dia berkata, memang di Street Plaza kantor Abalok waktu itu kan ada nasi uduk suka hati. Nah ketika diajak makan, kan di situ nasi rumah makan suka hati, dan orang ini diajak makan dan orang itu berkata, kamu mau makan apa? Karena di situ ada ayam goreng, hati ampela gitu kan. Nah buat dia ayam sudah makan, hati ampela sudah makan, tapi suka hati nih yang saya belum. Jadi tanya, kamu mau makan apa? Suka hati. Saya ini sakit kepala jadi begini kan. Maksudnya mau makan apa? Suka hati. Nah sampai terakhir suka hati itu rumah makan, nama rumah makan. Di sini jual ayam goreng, ayam bakar, nasi uduk. Kamu mau yang mana? Jadi bukan suka hati ya. Ya gitu loh. Nah, kayak menarik nih ya kalau cerita seperti itu. Berarti kan ada banyak ya suka dukanya dalam pelayanan seperti itu. Kira-kira tips-tips apa yang waktu itu Pak Edi kerjakan dalam melayani seperti orang-orang seperti itu? Saya menyadari buat kita berubah itu nggak mudah. Saya juga nggak mudah untuk berubah. Saya bisa lihat diri saya menjadi suatu pribadi yang bisa mengembalakan mereka, bisa memimpin mereka. Saya juga butuh waktu gitu. Saya nggak pede, apalagi ketika kami mengembalakan. Maaf, waktu itu kami tidak ditemani. Untuk khotbah aja saya sakit perut tiap minggu. Istri saya sakit perut. Suami saya ngomong apa sih di depan gitu kan, muter-muter. Bukanya lebar banget, tutupnya nggak bisa ditutup gitu kan. Tapi ya saya melihatlah, sama-sama belajar. Mereka punya gembala yang baru belajar khotbah. Dan mereka tetap setia. Itu aja sih. Jadi kalau bilang tips-tips ya, kami juga belajar bertumbuh. Kami belajar mengasihi seperti Tuhan memandang mereka gitu kan. Dan sebagaimana Tuhan juga peduli dengan orang sederhana. Yesus berkata selalu ada orang miskin di antara kamu kok. Nah ini yang kami bukan merasa berjuang harus bayar harga, enggak lah. Jadi tipsnya hanya terjun lakukan aja. Kita aja susah berubah kok, karena kita nuntut orang berubah mau cepat. Ini akan repot juga kadang-kadang. Buat kami ya memang kadang-kadang gregetan juga, disuruh suruh kerjakan A, bukan A yang dikerjakan, saya yang dikerjakan. Kalau ditanya kenapa kerjakan itu, saya pikir jawabannya. Kalau saya pikir panjang maksudnya. Kalau saya udah pikir udah nggak usah dijawab gitu kan, nggak usah dijelasin lagi, kita makin
bisa naik darah naik hitam gitu kan. Lebih baik oke. Bisa kita yang mikir ya jadinya. Dan lain kali ya kita temenin sampai itu menjadi sesuatu yang Ya, bisa terjadi ya, dan ya. kita ya kan menuntun anak kita lah. Oke, tapi selain Pak Edi kan tentu ini kan tadi sudah dibilang bahwa ini pelayanan bersama dengan keluarga ya, timnya nih, ini Ya, satu tim keluarga. DA timnya nih gitu. Nah, saya mau tanya Bu Lili nih sebagai pendamping Pak Edi nih, melayani tadi udah cerita ya suka dukanya nih ya, jadi sampai ya komunikasinya aja nggak lancar nih. Secara kan ini orang kampung gitu ya, Iya. pindah ke Jakarta gitu. Secara bahasa dari Bu Lili sendiri punya cerita unik nggak nih? Melayani mereka, emosi nggak secara wanita kan, aduh gitu kan, Gergetan. ya punya satu di rumah aja itu kan susah kan, ternyata ini banyak gitu ya, itu gimana boleh saya cerita nggak? Ya, jadi karena waktu itu anak-anak masih kecil semua, ya jadi kami sepakat bahwa yang maju front ke depan adalah suami saya. Nah, jadi lalu kami ngapain? Kami banyak berdoa. Seperti tadi dikatakan suami saya dia berkhotbah, bukanya panjang dan lebar, dia tutupnya dia bingung. Nah, disitulah peran kami berdoa, Tuhan tolong. Tolong tutup. Nah, jadi saya melibatkan anak-anak, saya berkata kepada anak-anak kami waktu itu yang paling bisa mengerti Christian adalah ya, anak Christian ya, udah mulai ya. Christian. Saya berkata, nak kita berdoa buat papa. Hari ini papa mau lakukan ini misalnya Yeah. gitu ya. Memang kami punya pengalaman satu kali, ya memang kalau ada orang-orang tertentu yang memang dia mau datang ibadah, dia kesulitan transport misalnya begitu ya, seperti itu. Lalu kita menyediakan transport buat mereka. Memang punya pengalaman satu kali, memang kami mengajar bagaimana jemaat juga bertumbuh, punya iman semakin hari, dia bagaimana hidup di dalam berkat yang Tuhan sudah sediakan, Ya, bukan hanya ya. melulu Hanya bergantung pada manusia, bergantung ya. kepada manusia. Kami Betul. ingin menolong mereka punya Betul, pengalaman betul. seperti itu. Lalu satu kali ini sudah jalan cukup lama, lalu yang bagian keuangan nanya, kami dipanggil Kak Edi atau Kak Lili, Kak Edi, bagaimana apakah yang transport ini tetap diberikan gitu loh ya. Nah, ketika menyampaikan maksud kami adalah kalau memang mereka belum siap untuk mandiri, kita berikan. Tapi kalau memang dia sudah siap mandiri untuk dia beriman, ya sudah kita stop dulu. Tapi lihat situasi keadaan. Nah, tapi waktu disampaikan ke bawah adalah yang disampaikan kata Kak Edi di stop dulu. Nah, gitu ya. seperti itu. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang kita deg-degan, bagaimana kita harus merangkul mereka lagi gitu. Betul, betul, Karena betul. prinsip kami dalam melayani adalah kami juga harus mendidik mereka, melatih mereka seperti Betul. itu. Menariknya mungkin ini, kami bersyukur sih, kami mungkin jadi gembala yang gagal. Kenapa? Ketika kami gembalakan ibadah ini, kami 2 kali dikudeta. Jadi Pada kudeta juga nih ya, 50% tidak datang ibadah karena hal sepele. Kita kenapa bikin festival Komsel, ya kan? Bikin acara gitu Bikin ya. acara, kan Komsel bikin festival fashion show lah, lomba masak lah, nyanyi lah. Tapi memang ya karena itu mereka ada di Komsel dan mengundang ada orang yang lebih hebat masak. Kena dis, nggak boleh ini kamu nggak ada ngaji lah. menjoki, Ini kan menjoki. ya kan? Ya. Ini kan, oh ini nggak usah disuruh masak, udah jago gitu. Harusnya kan di antara kalian. Iya. Nah, Gimana tuh? komunikasi belum sampai, ketika diumum pemenang udah kerasa kerusuk, saya udah kelihat gaya-gaya, maaf waktu itu saya istilahnya kepala batunya keluar nih gitu kan. Wah, saya bilang ya sudahlah, kalau mereka marah lagi ya sudahlah, ya kita maunya kan hanya happy dan sebagainya. Ya, ternyata ketika ibadah nggak datang 50%, hanya karena ya tadi nggak menang. Nggak menang lomba festival Komsel. Kecewa nggak Pak? Kecewa nggak pakai gitu Pak? Sebenarnya Kudeta dulu. ini kudeta yang kedua nih, jadi buat saya sudahlah. Tapi Sampai kedua kali. ya, ini kudeta yang Gagal pertama yang terus ya. tadi transport disediakan bus, metro mini. Saya cuma menginstruksikan yang belum kerja nggak usah ditagih lah, nggak usah bayar. Tapi yang sudah kerja, ya terlibatlah berapa yang dia bisa mau. Tapi ketika disampaikan kan nggak jelas. Akhirnya mereka berontak juga. Yeah. Ya, saya berharap minggu depan, saya nggak tahu kisah itu, atau minggu depan nggak datang ibadah aja gitu. 50% buat saya, kenapa dan kenapa ya saya harus menghadapi. Memang waktu itu mereka katanya sudah berencana pertemuan nggak mau di kantor gereja tapi pakai tempat lain, dan mereka siap-siap mau pukul saya katanya. Untung puji Tuhan masih dijaga Tuhan lah.
Artinya ya sampai hari ini kami tetap punya hubungan yang sangat Iya. baik. Iya. Sampai hari ini kami punya anak-anak rohani di berbagai kota di Indonesia karena sebagian mereka pernah menjadi misionaris, menjadi tenaga lapangan. Ada juga jadi misionaris ya? Iya, sebagian besar Abalab lebih banyak menjadi misionaris adalah dari kaum ini awalnya. Iya, Waktu pengalaman di kudeta tadi cukup menarik sih sebenarnya. Sempat nggak kepikir waktu itu sedikit menyesal atau sedikit berpikir yang lain ke pelayanan ini gitu, waktu itu? Awal kudeta pertama sih nyesek juga sih. Rasanya gagal lah, jadi kemarin udahlah selesailah nasibnya gitu kan. Tapi balik lagi jadi alasan buat apa kami melayani? Apakah hanya karena mereka? Apakah hanya karena saya ditolak dan mereka tidak datang membuat kami tidak mau melayani? Rasanya terlalu cengeng buat kami untuk ya hanya karena ini kami tidak melayani. Walaupun tidak mudah membangun, tapi ya bersyukurlah lambat laun mereka datang kembali dan akhirnya semuanya kembali juga kok. Akhirnya mereka semua menyadari kesalahpahaman mereka. Iya. Ternyata terletak adalah di komunikasi. Itu seperti yang tadi Karena itu nggak mudah ya, komunikasi untuk mereka ini nggak mudah. Ya, gitu seperti rasanya. tadi festival Komsel. Kenapa mereka baru menyadari kenapa kalah? Ya iyalah, orang lomba masak kamu ngundang koki. Dan kebetulan waktu itu jadi jurinya saya lagi. Tambah lagi ya jadinya. Lengkap sudah. Iya. Tapi pertanyaannya gini, sekarang gini Bro, kita mau tanya, ini kita udah lihat hati dari Pak Edi sama Bu Lili ya, bagaimana punya hati yang luar biasa nih. Walaupun hari ini Pak Edi adalah sudah menjadi seorang penatua ya, yang nggak hanya memikirkan kelompok kecil ini gitu ya, tapi sudah lebih luas gitu. Tapi saya juga mau tanya dulu tanggapan dari anak-anak nih. Betul, Nih. kita juga kan Anak-anak ngelihat Papa pada waktu itu, tapi khususnya Christian ya, karena yang dua ini masih kecil pada waktu itu Masih ya, bayi. masih bayi ya. Christian sudah lihat nih, Papa punya passion, punya hati nih, kepada saya sebutlah asisten rumah tangga, pembantu, supir gitu. Itu Christian punya pandangan gimana? Malu nggak? Malu, kalau malu enggak sih. Oh, nggak malu. Soalnya ya gitu, dari kecil kan emang udah bersama-sama kan. Jadi ya udah terima-terima aja lingkungan yang ada. Oh gitu. Justru dari mereka juga banyak belajar sih sebenarnya. Nggak malu ya? Enggak. Tapi ada bangga nggak? Ada. Apa bangganya seperti apa? Melihat perubahannya sih. Pas Papa melayani mereka, Ah, dulunya orangnya kayak gimana, sekarang udah jadi lebih sukses, jauh banyak juga yang lebih sukses. Oh, ada juga yang sukses ya? Sukses ya. Berarti ini nggak main-main nih Bro nih. Iya, karena dia serius mendapat- punya ini. Iya, dia Ini serius mendapat punya. satu kesaksian ya Iya. dari orang-orang yang sudah dilayani. Tapi juga ada. Nah ini saya tak salah nih. Ini Clara, betul ya? Oke. Clara dan Claresta. Walaupun kalian masih kecil, tapi kalian sudah dengar dong cerita tentang Papa melayani mereka ini, ya? Mungkin saya tambahkan mereka memang dari kecil bayi kami bawa, tapi kami kan melayani 10 tahun. Nah, setelah Oh 10 iya. tahun itu mereka sudah gede, mulai sudah maju. besar. Saya pikir masih kecil terus loh. Nah, gimana? Kalian tahu kan Papa pelayanannya kan melayani orang-orang yang boleh bilang susah lah. Maafnya tuh kalau orang bilang tuh nggak ada duitnya gitu loh katanya, ya nggak keren gitu loh. Kalau anak nggak keren gitu loh. Sebenarnya kita nggak pernah mikir nggak keren ya, karena dari kecil emang komunitasnya itu. Oh dari kecil memang begitu. Dari kecil komunitasnya Ah. itu, karena datang ke gereja ketemunya Itu lagi. Yang paling nggak ketemu ya kalau nggak ke gereja aja, tapi tiap kali ke gereja ketemunya orang-orang kayak gitu. Jadi kayak nggak terlalu dipikirin gitu loh. Nggak merasa asing, nggak merasa Enggak, berjarak. justru gitu. kita senang di antara mereka karena suka menarik main. ya. Kita banyak main di sana, terus kan beberapa dari mereka juga jadi kakak Keiga kan. Nah, justru kakak Keiga yang paling kita ingat juga dari sana. Luar biasa. Ada nggak teman-teman kamu suka menanyakan gitu, perasaan kamu gimana sih melayani mereka gitu, ada nggak? Kebetulan enggak, karena mereka nggak tahu kita pelayanan di sana. Oh. Karena kan udah agak lama kan kita pindah ke sini, jadi banyak yang nggak tahu. Cuma jaraknya kan juga jauh kan dari Serpong Ke sama Jakarta. Jadi Jakarta. juga banyak yang ya kayak Clara bilang nggak tahu kalau kita pelayanan gitu. Oh, Jadi dari mereka ada pengalaman menarik sih, Apa atau mereka ingat nggak? Kan di antara itu ada pemulung. Jadi Oke. kebayang ya kalau pemulung datang itu, jadi sembari dia jalan kaki dorong gerobak yang panjang itu ya Panjang. sepanjang inilah, sembari tengah jalan ketemu misal botol plastik, gelas plastik dia pungut, dan mereka juga lakukan hal yang sama.
ketemu tengah jalan, "Ma, aku tunggu ya, aku ambil dulu." Nanti dia masukin ke dalam gerobak itu. Kadang-kadang gerobak itu jadi mainan Menarik, mereka. Iya, iya. Gitu. Jadi tempat mainan. Iya, jadi mainan Jadi mereka. Pernah mereka masuk ke dalam gerobak, saya juga dorong mereka seperti itu ya. Itu nggak, buat Bu Lili nggak aneh? Tidak, seperti kata Pak Edi tadi, Tuhan tidak pernah memandang ada kelompok marginal, ada kelompok plus. Sebenarnya di mata Tuhan, Tuhan memandang mereka sama. Inilah yang harus kita belajar memandang, bahwa di mata Tuhan tidak ada yang plus, tidak ada yang minus, gitu loh. Jadi kadang-kadang kita harus menyadari kenapa mereka seperti itu. Jadi ketika saya mengembalakan mereka, kebetulan juga sebagian dari staf kantor gereja, artinya setiap tahun saya bikin ministry trip. Saya kunjungin daerah mereka, saya pernah kunjung daerah Jawa Timur, ya kan, saya pernah kunjung ke daerah Indonesia Timur, gitu kan. Ketika saya kunjungi mereka, saya baru menyadari betapa memang susah dengan alam dan situasi itu menciptakan mereka sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Tapi kita melihat apapun latar belakang, ternyata itu tidak bisa mengubah apa, maksudnya gini, Tuhan sanggup mengubah mereka kok. Setuju. Kalau tadi ditanya apakah ada orang-orang hebat yang lahir di tempat ini, saya berkata luar biasa gitu kan. Saya ketemu seorang, ya dari awal dia cleaning dan menjadi satpam kantor gereja. Ternyata satu kali dia punya usaha, dia tidak ambil waktu kantor karena dia satpam, dia punya waktu libur, satu hari masuk, malam atau sore diatur, dan ternyata dia bisa usaha. Dan yang satu kali saya kaget, "Kak, saya udah punya mobil." Luar biasa ya. Luar Dan biasa. mobil itu dipakai buat bisnis antar jemput, dia pakai orang lain. Jadi ternyata orang-orang bisa juga tuh diajar, dan memang tidak semuanya. Ternyata bisa. Ya, ada orang yang mau. Apalagi, misal satu orang lagi dia berjuang, dia bekerja, ternyata bisa mengumpulkan uang dan dia bisa beli truk juga untuk bisnis angkut barang di kampungnya. Dan itu luar biasa buat kami. Dan ada juga sekarang ya orang biasa, tapi dia juga bekerja dan usaha bata gitu kan. Nah, kepikir ternyata bisa usaha juga mereka. Sekarang ada jual juga produk baby, jadi bos gitu kan. Buat saya, oh hebat juga nih anak-anak. Nggak pernah disangka, dan apakah memang itu di planning atau terjadi begitu saja? Mereka ya tadi, kita mempercayai bahwa prinsip kebenaran ditabur tidak akan kembali sia-sia. Hanya apakah kita punya kesabaran untuk menolong, mendampingi mereka, melihat bahwa mereka sanggup, kita terus teguhkan hidup mereka, kita terus dorong mereka bahwa kamu bisa loh. Jadi jangan lihat harimu hari ini, tapi lihat Tuhanmu. Lihat Tuhan yang sanggup mengubahmu. Ada satu mungkin yang sekarang cukup populer, dia masuk cleaning waktu saya masih jadi GA, General Affair. Saya wawancara dia untuk masuk di kantor gereja. Dia bagian cleaning gitu masuk. Ketika bagian cleaning dia bertumbuh, akhirnya dia punya kapasitas menjadi security, jadi satpam. Dari situlah ketika dia jadi satpam, ternyata kami baru tahu dia punya keahlian. Itu apa? Dia bisa main musik daerah, yaitu alat musik sasando. Oh, alat musik tradisional ya. NTT. Iya, NTT. Ketika dia main, kami lihat, oh ini luar biasa. Dan waktu itu, Abaluf itu banyak tamu dari Korea, belajar tentang gereja sel, dari Amerika, dari berbagai negara. Setiap tamu datang, kami mendorong dia untuk mainkan alat musik itu. Dari situ luar biasa, dia bertumbuh, berkembang. Nah, bukan hanya buat nasional, tapi hari ini dia udah pergi ke puluhan negara. Wow. Menjadi duta seni Indonesia. Wow. Dia sudah masuk istana dari setiap periode pergantian presiden, pasti dia sudah masuk istana. Udah masuk Ada istana. kembalanya belum ya? Belum. Kita aja belum dong. Maksudnya juga belum. Hanya dia di TV, Bang. Nah, buat saya bukan suatu gini, buat kami hanya bangga aja bahwa Tuhan sanggup mengubah orang. Betul. Bukan bangga mereka hebat, mereka luar biasa, enggak kok. Yang kami banggakan mereka hebat karena mereka punya Tuhan yang sanggup mengubah mereka dan mengubah siapapun yang mau belajar dan setia pada Tuhan. Dan saya lihat itu semua karena rancangan Tuhan. Betul, setuju Pak Edi. Pertanyaannya, Clara, saya mau tanya sama Clara. Dengar cerita Papa kayak begini, tertarik nggak sih kamu mengikuti jejak Papa? Atau pengennya nggak mau kamu mau yang keren-keren aja gitu?
Apa yang kamu bisa ambil dari yang papa Sebenarnya, kerjakan? Dulu cita-citanya jadi misionaris. Wow. Dulu waktu kelas 3 kayaknya 3 SD. Karena kan Kenapa? dari kecil kan papa bilang tadi kan ada ministry trip. Nah, kita dibawa ngerasain tuh, tapi seru. Kayak pergi ke kampung-kampung, terus abis selesai ada acara, kita pergi mainnya tuh kayak ke air terjun. Kalau enggak cuman main di tempat itu doang, tapi juga seru untuk kita. Ada banyak hal yang bisa kita kerjain, dan lihat dari situ aku pengen juga jadi misionaris. Awalnya karena itu, tapi kayak mulai ke sekarang kayak mikirnya untuk ngambil jadi misionaris mungkin enggak, tapi tetap tertarik untuk melayani juga sih. Kalau Clara ini pengen misionaris. Ini Clara. Oh, ini Clara. Salah terus saya. Claresta. Ini tadi Clara sudah bilang karena ngelihat papa ya. Tadi misionaris karena ngelihat papa ya. Kalau kamu karena melihat papa tuh apa yang bisa kamu? Ya, kalau aku Iya. Ada papa tadi cerita ya. Mau nggak tuh kayak papa tuh? kalau ada dikasih kesempatan sih aku mau. Soalnya kan yang aku lihat dari kehidupan papa mama gitu, ya walaupun kita membantu orang, sebenarnya juga membantu kita sendiri untuk kayak berubah untuk menghadapi orang-orang yang kayak unexpectedly yang nggak pernah bakal kita ketemuin di kehidupan sehari-hari sih. Itu sih, aku sih mau. Mau. Weh. Nih kalau yang ujung nih, anak milenial. Christian mau nanya nih, ini kan kamu udah tahu nih dunianya anak muda sekarang, kan keren-keren lah gitu ya. Apa yang papa kerjakan itu sebenarnya apa yang bisa kamu ambil? Ada yang mau kamu kerjakan yang sama dengan papa? Untuk jadi misionaris sama sih sama Dede. Serius? Tidak. Oh tidak. Cuma kalau disuruh mission trip lagi sangat mau. Oh masih mission trip masih mau Kita ya. masih bilang ke papi kalau ada mission trip aja kita. Kalau ada kesempatan, dikasih kesempatan kita mau melayani. Wah, Bu Lili ini luar biasa nih anak-anak ini. Jadi sekali lagi kami dari kecil, Claresta Clara 8 bulan kami bawa ke Jawa Timur untuk trip, untuk melayani. Trip, ya. Jadi suasana kampung tinggal di balai-balai itu Biasa. bukan suatu yang menyusahkan, tapi satu kenikmatan karena dari kecil dilakukan. Saya pernah sama Christian Trans Sumatera seminggu di mobil. Jadi ketemu apapun, Christian punya banyak pengalaman. Dia sudah ke suku Kubu di Jambi, dia juga ke suku Laut di Riau gitu kan. Jadi 5 tahun lebih ya kami bawa dia ya ministry trips. Apa yang ditemu di jalan dia makan gitu. Jadi buat dia naik mobil truk harus masuk ke terus dia seneng banget. Jadi kisah paling menyenangkan dia ketika ke suku Laut ketemu anak seumuran, dia sudah waktu itu sudah SD kelas berapa, ini baru SD kelas 1 gitu kan. Dia bisa belajar bagaimana dia menghargai hidupnya, mendapatkan hal yang baik. Dan Kristen luar biasa, dari kecil dia suka nabung. Tapi ketika ikut kami pelayanan dan sebenarnya tabungan dia nggak pernah buat diri dia waktu dia kecil. Pertama dia kasih ke panti asuhan, kedua tabungan dia serahkan waktu ketika tsunami di Coba kita tanya dulu, benar nggak tuh Christian? Apa papa ngarang-ngarang nih, jangan-jangan nih? Bener, tabungan kamu nabung terus kamu kasih ke siapa? Yang membutuhkan sih sebenarnya waktu itu juga kebetulan yang paling ingat sih. Jadi kumpulin buat sebenarnya nggak tahu kumpulin buat apa, taruh aja di celengan, kumpulin satu-satu. Terus ada kejadian Aceh itu. Nias. Nias itu tergerak sih hatinya. Selalu minta papa untuk bawa uangnya ke pusat buat dihitung, buat dikasih. Wah, menarik. Kata-kata yang tergerak. Biasanya kita tabungan kita sendiri ya, ini tabungan. Anak-anak biasanya lebih egois, ya betul ya Bu Lili ya? Yeah. Ya, dia akan pikirnya beli mainan, dia mau beli mainan, misalnya gitu. Ini enggak loh, dia mau kasih. Jadi waktu itu bukan anak saya yang egois, kayaknya saya yang egois. Jadi ada kejadian waktu itu memang Pak Edi lagi ke lokasi yang kena tsunami. Jadi kami berdua memantau dari berita dan seperti biasa, saya mengajak anak saya, nak kita berdoa, kita lihat perkembangan apa yang terjadi karena papa ada di sana. Nah ketika berita itu kami nonton, tiba-tiba dia bilangnya, mama kita doa. Nah habis doa, terus dia bilang,
Diambil celengan. Saya ingat celengannya tuh berbentuk singa ya, warna biru berbentuk singa. Dia langsung lari ke kamar sebelah, dia ambil, dia kasih ke saya. Saya bilang, buat apa nak? Mama tolong nanti kalau papa sudah pulang kasih ke papa gitu. Nah waktu itu Berapa waktu dia? dia belum Mungkin 4 atau 5 tahun. belum sekolah. Sudah Atau mengerti ya gimana? untuk hal itu. Ya, nah waktu itu timbul belas kasihan saya karena itu celengan yang kedua. Celengan pertama kan kasih ke Sudah panti dikasih, asuhan. iya. Celengan kedua saya berkata, nak kamu gak pengen beli? Enggak, aku mau beli buat mereka supaya mereka bisa beli makanan dan bisa makan. Nah waktu papanya pulang saya cerita ke papanya, terus saya bilang dengan papanya, kayaknya kasihan ya pak, jangan deh, gitu ya. Ini hati ibu ini yang sedih kepada anaknya. Jangan deh pak, gitu. Suami saya juga setuju. Lalu dia berangkat. Terus Christian tanya lagi, mak, papa udah berangkat lagi? Sudah. Celengan udah? Belum mama kasih. Kok mama nggak kasih? Kata dia begitu. Wow. Saya langsung, aduh Tuhan ampuni saya. Ternyata anak saya lebih Ya. murah hati daripada saya. Saya memikirkan pribadi, tapi dia memikirkan teman-teman yang Wow, tidak masalah. luar biasa. Waktu itu saya menangis. Saya berkata, Tuhan ampuni saya. Iya, iya. Ternyata anak saya lebih murah hati daripada saya. Wow, tepuk tangan dulu nih, tepuk tangan dulu. Luar biasa loh. Pertanyaannya nih, kalau nih buat sekali lagi buat Christian, buat Clara, Clarissa, termasuk Bu Lili ya. Kalau hari ini Pak Edi dan Mama, Bu Lili ya, mereka melayani dengan hati yang luar biasa ya buat orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang nggak dianggap ya, dan itu sudah terimplementasi ya Bu ya, karena kan tadi kan mereka tuh udah mau jadi misionaris, memberi dengan ya masih SD udah minggirin egoisnya loh, beragum ini itu luar biasa buat saya. Kalau hari ini mungkin orang masih menganggap itu ya papamu kerjanya ya apa yang dilakukan kecil lah gitulah. Nah sekarang saya mau kalian yang menguatkan, coba dong, kira-kira kalian mau ngomong apa nih sama papa sama mama? Ya, mungkin kan ada orang loh yang melayaninya keren, melayani artis, ya. Iya, melayani artis kan keren berambung ya. Melayani orang kaya gitu loh. Melayani papa mama hari ini punya hati yang beda. Apa yang bisa kalian sampaikan? Christian, Clara, Clarissa, kira-kira apa yang kalian sampaikan untuk mendorong mereka? Apakah perlu berhenti aja papa mama? Ya, pikirkan yang lain, masih ada artis-artis yang lain. Atau kalian akan mendorong dengan kata-kata yang lain? Ya, silakan, Clarissa. Kalau aku sih mau bilang ya ngakuin aja apa yang menurut hati Pak Mama benar dan aku bakal dukung 100% kan. Itu sih. Terus aku jujur nggak terlalu peduli dengan apa kata orang kan. Yang penting itu kan apa yang dalam hati kita, apa yang kita ngelakuin, bukan apa kata orang. Kalau kita dengerin kata orang terus ya kapan selesainya semua orang bakal ngomong ini itu dan ya dan yang lain-lain. Ya, itu Jadi sih. kamu tolong maju terus, Iya. nggak berhenti. Jadi dorong Bapak untuk maju terus Iya. pelayanannya seperti itu. Clara. Kalau untuk aku, karena dari kecil udah ngeliat papa mama kayak gitu, ya kita lihat perbedaan papa mama dari apa dulu masih di pusat sama sekarang kan. Justru menurut aku lanjutin lagi aja. Kenapa harus berhenti? Karena orang-orang kayak gitu, papa mama bisa bertumbuh sampai sekarang kayak gini kan. Kamu mau nggak kayak mereka? Mau. Aku mau terus untuk belajar gitu. Tuh, papa matanya berkaca-kaca tuh. Jadi pesannya lanjutkan, gitu. lanjutkan Pak. Dan Jadi, mau. Pak. Karena itu yang dibuat hati. Christian bagaimana Christian? Christian, Sama tetap mendukung. Apalagi kalau mau diajak juga mission trip boleh. Oh ini pengen banget jalan-jalan jalan juga. Ini curahan hati. Curahan hati. Curahan hati. Curahan hati luar biasa. luar biasa. Bu Lili terakhir sebagai penutup. Apa yang Bu Lili ingin sampaikan kepada Pak Edi sebagai orang yang tentu mengepalai keluarga, ya, tapi juga apa yang kalian lakukan, apa yang Pak Edi lakukan, Ibu Lili lakukan, ternyata itu punya dampak kepada, tadi udah denger ya, dari anak-anak. Ternyata mereka tidak dikhotbahkan, tapi mereka melihat khotbah nyata dalam keluarga. Ya, Apa yang saya mau cuma mau berkata kepada suami saya, apa yang sudah dia lakukan itu sudah yang terbaik. Saya melihat dia memang punya kemampuan. Dia adalah memiliki hati gembala dan dia punya belas kasihan yang cukup tinggi. Sebenarnya kalau ditanya ke pribadi saya, awalnya saya agak sulit masuk ke dalam kelompok ini. Oh, itu yang Ibu rasakan. Saya sulit. awalnya. Sulit karena adalah itu tadi komunikasi.
Saya orang yang tipenya bicara adalah 1, 2, 3, mengerti, lakukan. Tapi kalau Pak Edi saya melihat dia bisa dengan sabar, suruh lakukan A, yang lakukan D, dia bertanya, kenapa begitu? Saya pikir dia bisa, oh kamu pikir ini, nih gini loh saya ajarin. Kalau saya lain cerita, kalau saya langsung emosional, dan saya melihat lewat pelayanan ini yang diambil oleh suami saya dan saya dukung dengan sepenuh hati, saya melihat justru lewat pelayanan ini, bukan saya memberi kepada kelompok ini. Saya justru mendapatkan sesuatu dari kelompok ini. Mendapatkan sesuatu. Kalau saya membayang seandainya saya tidak masuk bersama dengan suami saya kepada kelompok ini, saya tidak pernah belajar berubah. Mungkin saya akan menjadi orang yang congkak dan sombong. Karena saya tidak pernah melihat Belajar. Saya berkata kepada, saya nggak tahu apakah hari ini teman-teman mendengarkan, orang-orang yang pernah bersama dengan kami, kalau hari ini kau mendengar, inilah kisah nyata bahwa lewat hidup kalian kami diubahkan. Wah, luar biasa, dahsyat nih Bro Agung nih. Memang pembicaraan kita sederhana, singkat, ya. Tapi saya percaya bahwa hari ini buat Bu Lili dan Pak Edi juga surprise juga melihat hati anak-anak yang nggak pernah ditanya, ternyata ada yang mau jadi misionaris, ada yang tetap mau mission trip. Udah tahu sih, kita bicara setiap hari. Oh gitu, udah tahu juga. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini pembicaraan begitu terbuka di antara kami, dan ya kami komitmen sih untuk terus membangun bukan karena status. Iya. Tentunya dibanding, karena saya hari ini menggembalakan sama Pak Sumarno di Abarab Serpong sudah 10 tahun. Jadi fase 10 tahun yang kami selalu evaluasi, status tidak boleh mengubah hati kami untuk melayani siapapun. Jadi status tidak boleh membatasi kami untuk bekerja untuk Tuhan kepada siapapun. Dan ya kami berkata, ya kami bangga dan setiap orang yang kami temui, kami diberi kesempatan untuk melayani. Karena kami tahu ketika kami melayani, ketika kami memberi hidup kami juga diberi yang terbaik oleh Tuhan. Ya. Wow, luar biasa. Pena People, apa yang kita dengar barusan bahwa sebuah pembicaraan yang sederhana, singkat ya, tapi luar biasa dari keluarga ini, ya. Keluarga yang memberikan diri mereka melayani orang-orang yang mungkin secara sosial ya tidak dianggap ya. Tapi mereka memberikan satu nilai. Bahkan Bu Lili tadi berkata bahwa bukan saja mereka memberi, tapi mereka justru memberkati hidup Bu Lili dan Pak Edi. Dan kita lihat bagaimana apa yang dikerjakan oleh Pak Edi dan Bu Lili itu tidak disampaikan hanya secara kata-kata kepada anak-anak mereka, tapi anak-anak mereka bisa menyaksikan apa yang orang tua mereka lakukan. Sehingga apa yang terjadi? Tadi kita saksikan sama-sama. Mereka mendapatkan hati apa yang dimiliki oleh Pak Edi. Itu luar biasa. Oleh karena itu, Pena People, apa yang kita dengarkan hari ini, itu kiranya bisa memberkati Pena People semua. Silakan Pak Edi untuk menyampaikan sesuatu. Pada kesempatan ini, kami sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk seluruh keluarga besar Aba Love, khususnya Aba Love Serpong. Sekali lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Sekali lagi ada pengharapan bahwa kita tetap sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apapun terjadi tahun depan, Tuhan tidak pernah berubah, Allah kita tidak pernah berubah, dan hati kita tidak boleh berubah untuk selalu berpaut kepada Dia. Harus berpaut pada Tuhan, dan kita akan melihat, kita juga tidak akan tergoncangkan. Karena Allah yang besar itu beserta dengan kita, melayani lewat hidup kita, menyatakan kuasanya lewat hidup kita, buat bangsa ini bahkan bangsa-bangsa. Sekali lagi, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Pena People, apa yang baru saja kita dengar tadi, jangan hanya dimiliki sendiri, tapi sampaikan kepada teman-teman yang lain. Kalau mendapatkan berkat dari cerita yang kita dengar, jangan lupa di-subscribe, nyalakan loncengnya, dan pastikan bahwa semua orang bisa menyaksikan cerita ini.